Selamat datang kembali di Gudang Kuis. Semoga kuis kali ini dapat menghibur atau memperluas wawasan penonton sekalian. Selamat menonton. Video akan dimulai dalam 5 detik. Pertanyaan pertama, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim tentang berhala setelah menghancurkannya? A. Bahwa mereka tidak bisa melindungi diri. B. Bahwa mereka bukan Tuhan. C. Bahwa mereka hanyalah benda mati. Atau D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Ketiga hal ini yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim tentang berhala setelah menghancurkannya. Pertanyaan kedua, mengapa Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi? A. Karena banyak nabi berasal dari keturunannya. B. Karena dia adalah nabi pertama. C. Karena dia adalah nabi terakhir. Atau D. Karena dia membangun Ka'bah. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Karena banyak nabi berasal dari keturunannya. Karena itulah Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Pertanyaan ketiga, apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk keturunannya? A. Agar mereka menjadi orang yang beriman. B. Agar mereka menjadi kaya. C. Agar mereka menjadi raja. Atau D. Agar mereka tidak menderita. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Agar mereka menjadi orang yang beriman. Begitulah yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk keturunannya. Pertanyaan keempat, apa yang Nabi Ibrahim lakukan setelah berhasil membangun Ka'bah? A. Mengumumkan haji kepada umat manusia. B. Berdoa kepada Allah. C. Memberikan kurban. Atau D. Membuat sumur. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengumumkan haji kepada umat manusia. Demikianlah yang Nabi Ibrahim lakukan setelah berhasil membangun Ka'bah. Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Raja Namrud? A. Memanggil burung yang telah mati. B. Membakar dirinya. C. Menghancurkan berhala. Atau D. Menyembelih anaknya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Memanggil burung yang telah mati. Hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Raja Namrud. Pertanyaan keenam, mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Hanif? A. Karena ia lurus dalam keimanan. B. Karena ia seorang nabi. C. Karena ia kaya raya. Atau D. Karena ia keturunan nabi. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A.
karena ia lurus dalam keimanan. Karena inilah Nabi Ibrahim disebut sebagai Hanif. Pertanyaan ketujuh, apa yang diajarkan Nabi Ibrahim tentang kehidupan setelah mati? A. Bahwa ada kehidupan setelah mati. B. Bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. C. Bahwa semua akan kembali menjadi tanah. Atau D. Bahwa hanya yang kaya yang masuk surga. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A, bahwa ada kehidupan setelah mati. Begitulah yang diajarkan Nabi Ibrahim tentang kehidupan setelah mati. Pertanyaan ke-8. Apa yang dijadikan dalil oleh Nabi Ibrahim saat berbicara tentang kekuasaan Allah? A. Matahari. B. Bintang. C. Angin. Atau D. Alam semesta. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Alam semesta. Itulah yang dijadikan dalil oleh Nabi Ibrahim saat berbicara tentang kekuasaan Allah. Pertanyaan ke-9. Apa yang dijanjikan Allah kepada keturunan Nabi Ibrahim? A. Mereka akan menjadi nabi dan pemimpin. B. Mereka akan menjadi kaya. C. Mereka akan mendapatkan surga. Atau D. Mereka akan menjadi raja. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mereka akan menjadi nabi dan pemimpin. Demikianlah yang dijanjikan Allah kepada keturunan Nabi Ibrahim. Pertanyaan ke-10. Apa yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kaumnya setelah menyadari kekuasaan Allah? A. Bahwa hanya Allah yang layak disembah. B. Bahwa berhala-berhala itu tidak berdaya. C. Bahwa matahari dan bulan tidak layak disembah. Atau D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Ketiga hal inilah yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kaumnya setelah menyadari kekuasaan Allah. Pertanyaan ke-11. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah mempelajari kekuasaan Allah? A. Meninggalkan penyembahan berhala. B. Menghancurkan patung. C. Mengajak kaumnya kepada tauhid. Atau D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Ketiga hal inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah mempelajari kekuasaan Allah. Pertanyaan ke-12. Mengapa Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai nabi? A. Karena keimanan dan keteguhannya. B. Karena kekuatannya. C. Karena kekayaannya. Atau D. Karena keturunannya. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Karena keimanan dan keteguhannya. Begitulah alasan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai nabi.
Pertanyaan ke-13. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan saat kaumnya menolak ajaran tauhid? A. Mengajak mereka berdiskusi. B. Menghancurkan berhala. C. Berdoa kepada Allah. Atau D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Ketiga hal inilah yang Nabi Ibrahim lakukan saat kaumnya menolak ajaran tauhid. Pertanyaan ke-14. Apa yang menjadi bukti kekuasaan Allah dalam kisah Nabi Ibrahim? A. Keselamatan dari api. B. Kelahiran Ismail. C. Munculnya sumur Zam-Zam. Atau D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Ketiga hal tersebut terjadi dan menjadi bukti kekuasaan Allah dalam kisah Nabi Ibrahim. Pertanyaan ke-15. Apa yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kaumnya tentang Tuhan yang sebenarnya? A. Tuhan itu satu dan tidak ada sekutu baginya. B. Tuhan itu ada banyak. C. Tuhan itu ada di patung. Atau D. Tuhan itu bisa dilihat. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Begitulah yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kaumnya tentang Tuhan yang sebenarnya. Pertanyaan ke-16. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah meninggalkan rumahnya di Babilonia? A. Berhijrah ke Palestina. B. Membangun Ka'bah. C. Menyebarkan ajaran tauhid. Atau D. Menjadi pemimpin bangsa. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Menyebarkan ajaran tauhid. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah meninggalkan rumahnya di Babilonia. Pertanyaan ke-17. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah menyadari kekuasaan Allah? A. Mengajak kaumnya untuk bertauhid. B. Menghancurkan berhala. C. Berdoa kepada Allah. Atau D. Semua jawaban benar. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar. Ketiga hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah menyadari kekuasaan Allah. Pertanyaan ke-18. Apa yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada keturunannya tentang agama? A. Untuk tetap setia kepada Allah. B. Untuk menyembah berhala. C. Untuk menjadi kaya. Atau D. Untuk menjadi raja. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Untuk tetap setia kepada Allah. Demikianlah yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada keturunannya tentang agama. Pertanyaan ke-19. Apa yang menjadi tujuan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya? A. Menunjukkan kebatilan penyembahan berhala. B. Mendapatkan pengikut. C. Mengumpulkan kekayaan. Atau D. Menghukum kaumnya.
Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A, menunjukkan kebatilan penyembahan berhala. Itulah yang menjadi tujuan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya. Pertanyaan ke-20, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah berhasil membangun Ka'bah? A, mengumumkan haji kepada umat manusia. B, berdoa kepada Allah. C, memberikan kurban. Atau D, menggali sumur Zam-Zam. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A, mengumumkan haji kepada umat manusia. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah berhasil membangun Ka'bah. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan kuis. Share jika kalian ingin membagikannya. Komen pendapat kalian tentang video ini. Dan like jika kalian suka video ini.